Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, tentu kita selalu memuji Allah Jalla fi'ala. Kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada babu ma jaa'a fi ma lam yaqna bil halifi billahi. Babu majaa, bab yang datang, ini dalil-dalil yang datang yang terkait dengan ancaman ya. Fi man lam yaqna, bagi orang yang tidak merasa puas bil halifi billahi, dengan sumpah. Jadi dengan sumpah menyebut nama Allah. Jadi maksudnya bab ini adalah ketika ada seseorang bersumpah, maka hendaknya kita ridha, kita menerima sumpahnya tersebut, dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan perincian permasalahannya. Ani bin Umar, di dalam bab ini didatangkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama ayah kalian. Ya, aku bersumpah demi ayahku, aku bersumpah demi ibuku, tidak diperkenankan, termasuk yang tidak diperbolehkan. Man halafa billahi falyasduq, maka siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, siapa orang yang ada orang bersumpah untuk dirinya dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Wa man lam yarda falaysa minallahi. Siapa orang yang tidak ridha, maka Allah berlepas diri darinya. Jadi falaysa minallah, maksudnya Allah berlepas diri darinya. Jadi orang yang tidak ridha, ketika ada orang yang bersumpah atas nama Allah, dia tidak ridha, dia tidak menerima, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa didatangkan bab ini di dalam kitab tauhid? Anna adam ar-ridha bil halifi billahi, sesungguhnya tidak ridha terhadap sumpah yang dengan menyebut nama Allah, yunafi kamalat tauhidi, itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Li dhalalatihi ala qillati ta'dhimir rabbi jalla jalaluhu, karena itu berarti menunjukkan bahwa dia sedikit mengagungkan Rabb Allah jalla jalaluhu. Jadi dia tidak begitu mengagungkan Allah
sehingga dia tidak mau menerima sumpah yang pada sumpah tersebut disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma jaa fi man ila akhir, perkataan al-musannif ma jaa fi man ila akhir ay min al-wa'id, yaitu ancaman. Al-halif yaitu al-qasam, sumpah. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak kalian. Nahyun, ini adalah merupakan larangan. Anil qasami bil abai, bersumpah dengan menyebut nama bapak. Li'annahu huwal ma'rufu indahum, karena sumpah dengan menyebut nama bapak ini sesuatu yang dikenal di tengah masyarakat pada saat itu. Wala mafhum lahu, dan tidak ada mafhum yang artinya tidak ada pemahaman yang difahami kecuali yaitu litaqaddumin nahyi, karena ada larangan yang telah dahulu. Anil qasami bi ghairillahi, larangan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah mutlaqan, secara mutlak. Jadi larangan menyebut nama orang tua dalam sumpah demi ayahku, ini termasuk bagian yang dilarang. Falyasduq, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia berkata jujur. Ay wujuban, ya wajib berkata jujur. Ta'ziman, dalam rangka mengagungkan, lil yamini billahi, mengagungkan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sidqa wajibun, karena kejujuran itu wajib. Walau lam yahlif billahi, walaupun dia tidak bersumpah dengan menyebut nama Allah. Fa kaifa idza halifa bihi, bagaimana kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah? Ya, jadi fa kaifa idza halafa bihi, bagaimana kalau seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi berkata jujur tanpa ada sumpah itu adalah kewajiban. Berkata jujur disertai dengan sumpah maka tentu lebih wajib lagi, karena di dalam sumpah menyebut nama Allah dan kita wajib mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat poin penting yang harus kita ingat, bahwa mengagungkan, di antara makna memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya adalah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin ketika dia bersumpah dia tidak berani berbohong, sebab apa yang dia sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan main-main. Nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sarana orang untuk berbuat keburukan, ya, berbuat tidak adil. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jangan sampai nama Allah kita jadikan bahan permainan. Falyarda, dan apabila ada seseorang yang bersumpah kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kita ridha, wujuban, wajib kita ridha, ta'ziman, dalam rangka mengagungkan, lil yamini billahi, sumpah menyebut nama Allah. Ya, mengagungkan sumpah dengan menyebut nama Allah. Wa hadza 'ammun, dan ini umum. Kewajiban menerima sumpah yang di dalamnya disebut nama Allah ini umum. Fid da'awa wa ghairiha, baik dalam masalah dakwaan, pengadilan ataupun yang lainnya. Falaysa minallahi, falaysa minallah, maka dia tidak termasuk bagian dari Allah. Maksudnya adalah bukan berarti dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ini, bukan, tapi falaysa minallahi syai', mungkin ini ada yang dibuang ya. Maka dia, Allah berlepas diri darinya. Falaysa minallahi maknanya Allah berlepas diri darinya. Hadza wa'idun, ini adalah ancaman. Ai faqad bari Allahu minhu, Allah berlepas diri darinya. Makna al-hadits ijmalan, makna hadis secara global. Yanha sallallahu alaihi wasallam 'anil halifi bil aba. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan menyebut nama orang tua, demi orang tuaku. Lianna al-halifa, karena sumpah, ta'zimun, karena sumpah itu mengandung ta'zimun, pengagungan, pemuliaan, lil mahlufi bihi, bagi yang apa, dijadikan atau disebutkan namanya di dalam sumpah tersebut. Wa ta'zimu, sedangkan pengagungan adalah haqqun lillahi subhanahu, hak Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian ya'muru, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, man halafa billahi, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, ay yakuna shadiqan, ya, hendaklah dia jujur, fima yahlifu alaihi, dalam hal yang dia bersumpah itu. Ya, dalam sumpahnya dia hendaklah jujur.
Lianna sidqa, karena kejujuran, mimma aujabahu Allah ala ibadi, termasuk yang Allah wajibkan atas hambanya mutlaqan, secara mutlak. Tanpa sumpah sekalipun dia harus berkata jujur. Apalagi kalau dia bersumpah. Fakaifa idza halafu billahi, lantas bagaimana tatkala mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Maka wajib lagi mereka jujur ketika bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam man hulifa lahu billahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa orang yang ada orang bersumpah ya dengan menyebut nama Allah fi khusumatin, dalam pertikaian, au ghairiha, atau yang lainnya, ayyarda bil yamini, hendaklah dia ridha dengan sumpah tersebut. Lianna dzalika min ta'zimillahi, karena hal tersebut adalah merupakan pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Thumma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-wa'ida syadida, ancaman yang sangat berat, fi haqqi man lam yarda, terkait dengan orang yang tidak ridha, bil halifi billahi, yang tidak ridha ada orang bersumpah kepadanya dengan menyebut nama Allah. Lianna dzalika yadullu ala adami ta'zimihi lillahi, karena hal itu menunjukkan bahwa dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab ini. Anna fihi al-wa'id asy-syadid, bahwa di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras, fi haqqi man lam yaqna bil halifi billahi, terkait dengan orang yang tidak puas, tidak mau menerima sumpah dengan menyebut nama Allah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-wa'idu syadidu fi haqqi man lam yaqna bil halifi billahi, ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak redha terhadap sumpah yang di dalamnya disebut nama Allah. Yang kedua, wujubus sidqi fil yamin, wajibnya jujur dalam sumpah. Yang ketiga, tahrimul kadhibi fil yamini, haramnya berdusta dalam sumpah. Yang keempat, husnul dhanni bil muslimi man lam yatabayyan khilafuhu, wajib kita berbaik sangka kepada seorang muslim selama belum jelas yang sebaliknya. Jadi permasalahan ini begini. Pertama, apabila ada seseorang yang bersumpah, jadi ada orang muslim, kita menghadapi satu permasalahan misalnya. Lalu kemudian misalnya si B ya, atau si A menuduh si B bahwa si B berbuat demikian. Lalu kemudian si B katakan, saya tidak berbuat demikian. Wallahi, demi Allah, saya tidak melakukan hal itu. Maka si A, dia wajib menerima sumpahnya si B, ya, kalau memang dia termasuk orang yang mukmin, orang muslim. Ya, apabila dia orang mukmin, apabila dia orang muslim, wajib diterima dengan persyaratan. Yang pertama, dia adalah orang yang bukan biasa berdusta dalam sumpahnya. Ini yang pertama. Ya, jadi ada qarinah lah ya, ada indikasi-indikasi bahwa pertama dia seorang mukmin, seorang muslim, dan dia adalah orang yang tidak dikenal sebagai orang yang berdusta dalam sumpahnya. Adapun apabila dia, walaupun dia seorang muslim, tapi dikenal seringkali berdusta dalam sumpahnya, maka kita tidak menerima sumpahnya bukan karena sumpahnya tersebut, tetapi kita tidak menerima karena memang dia terbiasa berdusta. Ini berbeda. Jadi kalau memang dia adalah orang yang tidak banyak atau tidak dikenal sebagai orang yang berdusta dalam sumpahnya, lalu kemudian dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, maka kita menerima ya, dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wujubu tasdiqi, wajibnya membenarkan man halafa billahi, orang yang bersumpah dengan nama Allah, idza kana min ahlil iman, apabila termasuk orang yang beriman. Tadi kita sudah katakan ya. Jadi apabila orang tersebut adalah orang yang dia orang beriman yang pertama, dan orang itu adalah orang yang dikenal tidak banyak berdusta dalam sumpahnya, atau memang tidak dikenal sebagai pendusta, maka kita benarkan. Tapi apabila dia orang yang bukan termasuk orang beriman tentunya, atau kemudian banyak berdusta,
maka tidak diterima perkataannya. Oleh karena itu, kedustaan ini adalah sesuatu yang apabila seseorang melakukannya terus-menerus, maka akan melekat pada dirinya nama kedustaan itu. Orang yang sering berdusta, maka dia akan dikenal sebagai pendusta. Ya, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataannya jadi tidak diterima. Disebabkan karena dia sering kali berdusta. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita melanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu bab qauli ma syaa wa syi'ta. Bab qauli ma syaa Allahu wa syi'ta. Bab perkataan ma syaa Allahu wa syi'ta. Terserah Allah dan terserah Anda.